Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah. Salatan wa salamun daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilalata ila al huda wa du'a ila al khair bi barakatillah wa thawabi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bidarin amin ila an qala hubbul jahi wal mal, cinta kepada kedudukan dan cinta kepada harta. Wa amma hubbul jahi wal mal, dan adapun cinta kepada kedudukan, jabatan dan juga kepada harta, wa kasratul hirsi alaihima, dan banyak ketamakan kepada keduanya, banyak keinginan untuk mendapatkan keduanya, fa madmumun jiddan, maka hal tersebut adalah hal yang tak paling tercela sekali. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, itu adalah darul akhirah, adalah tempat, yaitu akhirat. Yaj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada, yang mana kami menjadikan akhirat itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lil ladzina la yuridun, bagi orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan, kedudukan yang tinggi, fil ardi, di atas bumi, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, maka hal itu akhirat adalah akibat atau hal yang disediakan di akhir nanti bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? Amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, atau dan juga anak-anak kalian, an dzikrillah, daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi zaman sekarang, kadang kita lebih disibukkan dengan urusan harta, urusan kerjaan, urusan anak kita sekolah pengen diterima di sana di sini, sehingga kita lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan naudzubillah, bukan hanya kita lupa kepada Allah tatkala anak kita ya tidak diterima, ya tatkala kita bekerja hasilnya sedikit, kadang kita bukan hanya ingat, bahkan naudzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita berdoa, doa tidak turun-turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum diijabah doa kita sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ini ya tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, maka aku akan baik. Apabila prasangkanya buruk, aku akan buruk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian. Ya, jadi Allah itu terserah kepada prasangka daripada hamba-hambanya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta kalian dan juga anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu semuanya, melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan harta dan urusan anak, maka ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innama amwalukum auladukum fitnah. Semuanya ya, harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma di'bani ja'i'ani ursila fi zuwaibati ghanamin bi afsada laha min hubbil mali wasyaraf fi dinir rajulil muslim. Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di sekelompok daripada kambing-kambing itu lebih berbahaya, lebih rusak daripada orang yang cinta kepada dunia dan juga cinta kepada kemuliaan ya di dalam agamanya seorang muslim. Jadi apabila kalau dibandingkan, ini bagi Nabi SAW membandingkan ya, kalau ada dua serigala yang sangat lapar kemudian dilepas di kandang kambing, kira-kira ya serigala ini akan memakan kambing-kambing tersebut karena lapar apa tidak? Pasti yang memakannya. Nah, itu masih lebih ringan kata bagi Nabi SAW daripada seorang yang muslim ya yang cinta kepada dunia dan juga cinta kepada kedudukan, kemuliaan. Itu lebih bahaya cinta kepada dunia daripada bahayanya dua serigala yang dilepas di kandang kambing. Ini ibarat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na dzalika, dan maknanya kata beliau Nabi Abdullah bin Haddad, anna hubbal mal wal jah yufsidani dina sahibihima akthar mimma yufsidu dhi'bani al-jayani idza ursila ilal ghanam. Sesungguhnya kata Al-Habib Abdullah bin Haddad mengartikan daripada hadis tadi, sesungguhnya cinta kepada dunia dan kedudukan itu akan berbahaya untuk ya agama seseorang, lebih berbahaya ya daripada dua serigala yang dilepas di kandang kambing. Faman ishtadda hirsuhu faman ishtadda hirsuhu ala al-jahi wal mal wa talaba al-manzilah wa at-ta'dhib fi qulubin nas faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsirah. Dan barang siapa yang sangat ingin mendapatkan kedudukan, sangat ingin mendapatkan harta, sangat ingin mendapatkan kemuliaan di dalam hati seseorang, maka dia telah menyodorkan dirinya untuk mendapatkan bahaya yang banyak ya, untuk mendapatkan bahaya yang banyak. Kal kibri war riya'i wa tazayyun wa tasannu wa tarku tawadu lil haqqi wa ahli. Kalau sudah orang itu sudah melakukan ya, kalau sudah ada di hatinya hubbu dunya, maka akan timbul setelah itu apa? Sombong, timbul riya, timbul ingin selalu ya baik, ingin selalu berhias baik, dilihat orang baik padahal dalamnya enggak tahu. Wa tasannu, pura-pura. Wa tarku tawadu, akhirnya dia meninggalkan rendah diri ya kepada orang-orang, kepada kebenaran dan juga orang-orang yang benar. Wa karahiyatil khumul, dan dia membenci khumul ini tidak menampakkan diri ya, benci ila ghairi dzalika minal baliyah, dan bahaya-bahaya yang lainnya. Fil hadits innallaha yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya al-abriya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada hamba-hambanya al-atqiya yang bertakwa, wal akhfiya yang menutupi dirinya. Orang takwa, orang soleh tapi menutupi diri, tidak mau menonjol, nggak mau dipuji orang, nggak mau kelihatan orang. Nah itulah sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadahnya mereka banyak, tapi mereka tidak mau ya menampakkan diri mereka. Wal al-abriya, yang al-abriya baik, bebas, nggak mau ngurusin orang. Nah itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi rubba ash'ab aghbar dha tamraini la ya'ubuhu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ya. Berapa banyak katanya? Sedikit sekali kata bagi Nabi, sedikit sekali orang yang ash'ab, orang yang pakaiannya compang-camping, aghbar, berdebu, di tomren, dia punya
ya apa tomren ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad apa Ustaz? Punya tambalan, bajunya ada banyak tambalannya, tomren 2 tambalan, seperti Uwais Al-Qarni disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ubuhu lahu lau aqsama 'ala Allah, tidak diragukan lagi ya apabila mereka ini bersumpah atas namanya Allah, maka Allah akan menunaikan sumpahnya. Ya, sumpah orang menepati apa yang mereka minta. Langsung talk chair, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya biasa, orangnya seperti gembel, pakaiannya compang-camping, dekil, jalan di pasar, tapi dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kejadian, saya ingin cerita sedikit. Ada seorang berangkat haji. Ya, guru saya pernah cerita ada seorang berangkat haji entah tahun berapa. Ya, waktu itu melihat ya, orang kita orang Indonesia berangkat haji, melihat di sana banyak orang-orang ya dari seluruh dunia kumpul, bahkan dari India itu ya ada yang mereka pakai pakaiannya Masya Allah seadanya, kain ihramnya ini kain yang paling kasar, kemudian sudah banyak berdebu, tidur mereka ini kadang di emper-emper masjid, emper-emper toko. Akhirnya timbul di dalam hatinya ya orang kita ini, timbul dalam hatinya apa? Dia katakan, ya Allah, kok orang mau ibadah sama Allah, mau menghadap sama Allah, kok pakainya demikian, kok enggak bersih, enggak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang yang dilihat oleh haji tadi, menghampiri haji tadi, kemudian bilang, ya wahai haji, dia bilang, kamu jangan suudzon kepada orang, jangan buruk sangka, karena ya ibadah itu Allah menilainya ya daripada hati seseorang, keikhlasan seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat kalian putih, coklat, hitam. La yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, dan Allah juga tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Pakaian kalian, bentuk tubuh kalian Allah tidak melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Hatinya ikhlas, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ikhlas, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak ikhlas, kalau seorang tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya masih ada yang gerutu, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, masih pikiran ke sana ke sini, maka ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tapi orang-orang yang walaupun dia itu mempunyai pakaian yang seadanya, tapi ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima amalnya. Seperti halnya para sahabat Nabi. Ada beberapa sahabat Nabi itu, kalau ada salah seorang sahabat Nabi kalau sholat berjamaah itu langsung buru-buru balik. Setelah sholat jamaah dengan baginda Nabi pulang. Setiap hari melakukan demikian, sehingga suatu hari ditegur oleh baginda Nabi SAW, dipanggil oleh baginda Nabi, wahai fulan, ya kenapa kok engkau tatkala selesai sholat berjamaah denganku langsung pulang? Dia katakan, ya Rasulullah, aku ini langsung pulang karena aku ada alasan ya Rasulullah. Bukan hanya semata-mata aku ini langsung pulang, gak mau zikir, gak mau wirid bersama kau ya Rasulullah, karena pakaianku ini cuma satu ya Rasulullah. Jadi setelah aku sholat berjamaah dengan engkau, maka aku copot bajuku ini di rumah, dipakai oleh istriku, dan istriku melakukan sholat menggunakan pakaian yang aku pakai ini ya Rasulullah, untuk menutup auratnya. Inilah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khumul, mereka betul-betul tawadhu, tidak memikirkan masalah dunia. Mereka seadanya, hidup di dunia seadanya. Seperti sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti seorang musafir yang numpang lewat, hanya sebentar, kumpulkan secukupnya, ya seadanya untuk menyambung perjalanan menuju akhirat. Jangan tatkala di dunia terbuai dengan urusan dunia, dengan hal-hal yang duniawi, akhirnya lupa tujuan akhir kita yaitu akhirat. Ya akhirnya ya mati di dunia nggak nyampe ke akhirat. Na'udzubillah.
Mudah-mudahan kita semuanya ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita ya, sehingga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna wa tub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba wa jiratin wa sahba wal muslimina ajma'in rabbi asma wa lan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'ta bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis sahbi walhamdu lil ilahi bil badi wat tanahi rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi qina wa qina barakatan nabiyina ma'alikul mutadhakkar rabbi wafiqna wa rabbi wafiqna wa fiqh lima tardika wa ma fi'alka wa rizqul kulli 'alamna wa khilat ya'lama nahnu bil khair wa nahnu bil syar rabbana sanna kullu shay'in wa bila min tabiyyana wa rabbana kullu diyun قبل أن تأتينا نسخنا النبي البر والسلام عليكم ستر صلاة الله نبي المصطفى من إلى الحكي لعنا وقال بكلمة في المشي شفاء على الكرم شرفا نصرنا نسأل الضرار ومحدنا بهدى ودعنا مما نسأل برضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا خلق أمرك وعصاك رسول الله ونحن نكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين ورحمة منكم والسلام عليكم ورحمة الله